Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. The new mobile application, RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Tahukah Anda kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia? Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per Juli 2021, bahasa Indonesia digunakan di 30 negara dan 76 lembaga. Selain itu, ternyata bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam. Penggunaan bahasa Indonesia di Vietnam diresmikan sejak tahun 2007. Hal ini untuk meningkatkan studi bahasa Indonesia dan menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia. Anak muda punya karya, itu sudah pasti. Buktinya, anak muda Nia Selatan pasti punya segudang kisah, pengalaman, maupun kemampuan yang bisa dibagi-bagi untuk kita semua. Gak percaya? Ikuti program Generasi Emas setiap hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat, menghadirkan mahasiswa dari Universitas Nias Raya Kabupaten Nias Selatan. Jangan lewatkan Generasi Emas setiap Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan. Untuk lebih mengetahui mengenai program apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nias Selatan, The new mobile application, RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini.
RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Kembali kami mengajak Anda untuk mengikuti acara siaran reportase kerjasama RRI Nia Selatan dengan Dinas P2 KBP 3A Kabupaten Nia Selatan dan bersama dengan BKKBN. Tepatnya saat ini kami berada pendengar di Desa Hilitobara, Kecamatan Teluk Dalam. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah menuju ke suasana siang hari ya, di mana aktivitas dari masyarakat di tempat ini sedang ikut antusias dalam mengikuti kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting atau disingkat dengan DASAT. Dan saat ini pendengar, kita nantinya akan mengikuti beberapa rangkaian acara di tempat ini. Edisi hari ini tepatnya Kamis tanggal 13 Juli 2023, di mana nantinya akan diawali dengan laporan kegiatan oleh Kabid K3 Dinas P2 KBP 3A, kemudian dilanjutkan dengan sambutan mewakili Kades, dalam hal ini disampaikan oleh Sekdes setempat. Kemudian nantinya juga akan kita dengarkan arahan dan bimbingan langsung dari Kadis P2 KBP 3A Ibu Swasti Elizabeth Duha, dan ada aktivitas demo masak terkait topik reportase kita pagi hari ini, yakni Dapur Sehat Atasi Stunting. Baik, kita akan dengarkan kegiatan acara ini dan kita ikuti bersama. Baik, selamat siang Yahoo. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang kami hormati, Ibu Kepala Dinas DP2 KBP 3A, dalam hal ini Ibu Swasti Elizabeth Duha, yang kami hormati Kepala RRI Nia Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Hilitobara, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdes Hilitobara, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber pada hari ini, dan Bapak Ibu keluarga resiko stunting yang telah hadir pada saat ini, Bapak Ibu PLKB dan PKB yang telah hadir pada kegiatan pada pagi hari ini, dan Ibu Satgas Kabupaten Nia Selatan, dan terlebih-lebih kepada rekan-rekan kami dari Dinas P2 KBP 3A. Adapun rangkaian acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pengantar dari pembawa acara, kedua doa yang disampaikan oleh Ibu Erna Tarigan, yang ketiga laporan kegiatan oleh Ibu Kabid K3, yang keempat sambutan mewakili Kades yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Sekdes Hilitobara, kelima arahan dan bimbingan dari Ibu Kepala Dinas DP2 KBP 3A, dan sekaligus membuka kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting pada hari ini. Selanjutnya nanti yel-yel dari Ibu Eka Telambanua, dan yang terakhir adalah demo masak. Jadi itulah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Untuk kata pengantar kita anggap telah selesai. Sekarang kita masuk pada acara yang kedua, doa yang disampaikan oleh Ibu Erna Tarigan. Kepada Ibu disilahkan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan menolong kami dalam segala keadaan kami hingga saat ini Bapa. Kami bisa berkumpul di tempat ini untuk acara kegiatan dapur dahsyat. Kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong semua berjalan dengan baik. Semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita tiba pada acara yang ketiga, laporan kegiatan oleh Ibu Kepala Bidang K3. Kepada Ibu diberi waktu.
Laporan pelaksanaan kegiatan dahsyat. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahowu. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas P2KB P3A, Bapak Kepala Desa Hili Tobara, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Sekdes, Ibu Ketua PKK Desa Hili Tobara, Ibu Kader Desa Hili Tobara, Bapak Ibu dari RRI Nia Selatan, dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang tak bisa saya sebut satu persatu. Puji syukur kita hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas kasih dan anugerahnya kepada kita, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Dasar hukum kegiatan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. 2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021 sampai 2024. Tujuan pelaksanaan kegiatan. 1. Untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya memenuhi gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting melalui sumber daya pangan lokal. 2. Hasil yang diharapkan. Terpenuhnya kebutuhan gizi sasaran keluarga risiko stunting, bumil, bufas, baduta, balita, dan catin. Kemudian diperoleh keterampilan penyiapan pangan sehat dan bergizi berbasis sumber daya lokal. Meningkatnya kesejahteraan keluarga. Fasilitator ini terdiri dari Dinas P2KB P3A. Peserta kegiatan dahsyat 16 orang setiap pelaksanaan kegiatan, yaitu keluarga berisiko stunting, Satgas Stunting, PLKB, dan TPK. Sumber dana pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari dana BOKB dari Dinas P2KB P3A. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan pengolahan makanan melalui dahsyat ini dilakukan setiap bulan di Kampung KB. Terakhir penutup, demikianlah laporan pelaksanaan kegiatan ini. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih, Yahowu. Sekarang kita masuk pada acara yang keempat, sambutan mewakili Kepala Desa Hili Tobara kepada Bapak Sekdes Hili Tobara diberi waktu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita, Nias Yahowu. Yang saya hormati Ibu Kadis P2KB P3 Kabupaten Selatan. Yang saya hormati Kepala RRI Nia Selatan beserta jajarannya. Yang saya hormati kader di Desa Hili Tobara. Yang saya hormati Ketua PKK Desa Hili Tobara. Dan terlebih-lebih kepada orang tua anak yang telah hadir di tempat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan, di mana karena kasih-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun tadi pagi sempat hujan, tapi sampai pada saat ini cuaca mulai terang. Yang kedua, kami dari pemerintahan desa mohon maaf kepada ibu yang telah hadir di tempat ini karena
pada saat ini kepala desa kami tidak bisa hadir di tempat ini karena beliau dalam keadaan tidak sehat atau sakit. Baik, pada pelaksanaan hari ini yaitu dahsyat dapur sehat atasi stunting, kami dari pemerintahan Desa Hilitobara sangat bersyukur kepada ibu dan bapak-bapak dari P2KBP 3A Nias Selatan karena desa kami terpilih, di mana desa kami ini juga ada beberapa stunting, anak-anak yang kurang sehat, dan dengan kegiatan ini kami juga berterima kasih untuk hal itu. Dan harapan kami juga khususnya di Desa Hilitobara ini, semoga jumlah balita stunting tidak lagi meningkat, melainkan menurun. Dan kepada orang tua anak, kami harap juga ini hanya kegiatan untuk memberi pendorong semangat, di mana pada hal yang sebenarnya adalah dari keluarga kita untuk memberi makanan yang sehat untuk anak-anak kita, supaya menjadi ke depan generasi penerus yang hebat dan cerdas. Dan untuk itu juga kami juga dari pemerintahan Selatan Hilitobara mohon maaf bila dari pelayan kami ketika ya Bapak dan Ibu datang dari sini ke sini mungkin tempat tidak mencukupi, ya apalagi semua ibu-ibu yang ada anak balita stunting mungkin juga masih belum ada yang datang. Untuk itu kami minta maaf, Bu. Dan demikian saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ufuli wa tafefu ya hobu. Sekarang kita masuk pada acara yang kelima, arahan dan bimbingan dari Kepala Dinas P2 KBP 3A sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Kepada Ibu Kadis P2 KBP 3A, Ibu Swasti Elizabeth Duha diberi waktu. Baik, terima kasih. Pertama-tama dulu saya sapa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Yahobu. Nifo semane ira ina ira satua rauno si maufulo ba nahare. Nifo semane Bapak Kepala Desa atau diwakili oleh Pak Sekdes ya. Nifo sumane Bapak ibu-ibu kader yang luar biasa di Desa Hilitobara. Nifo sumane ibu-ibu kepala bidang jajaran Dinas P2 KBP 3A, kepala seksi dan seluruh staf khususnya bidang K3. Ini fosumange gugai mitra kerja dari RRI Nias Selatan yang luar biasa beserta tim yang hari ini boleh meliput kegiatan kita terkait mengenai dapur sehat atasi stunting tahun 2023. Ya, tadi disampaikan oleh Bapak Sekdes, ya, mereka berharap angka stunting yang sudah kian ada di Desa Hilitobara bisa turun. Ya. Dan memang ini juga adalah arahan dan anjuran dari pimpinan pusat kita, bahkan Dinas P2 KBP 3A bergerak terus dan bergerak cepat untuk bagaimana tindakan kita dalam menuntaskan stunting yang angkanya saat ini, kalau Nias Selatan saat ini ada 27,4%. Dan kita harapkan angka yang diharapkan oleh pemerintah pusat bisa turun di tahun 2024 menjadi 14%, Bapak Ibu, atau 14%, ya. Nah, balik ke 14%
bahkan natula biaiso stunting bahilito bara. Ya. Namun tidak bisa kita pungkiri saat ini ada banyak keluarga yang sedang beresiko stunting. Ya, salah satunya mungkin kita bisa lihat contoh di sini ada hadir ibu-ibu yang beresiko stunting, ya tentunya sedang dalam kondisi hamil. Ya, mungkin ada juga ibu nifas ya, savanya mau onole. Ada juga yang balita atau baduta yang dengan resiko stunting. Nah, syukur sekali di sini ada ibu-ibu boleh hadir. Artinya nanti ketika ada demo masak dari para kader yang akan menyajikan atau mendemonstrasikan menu-menu masakan yang membantu kita dalam mengatasi stunting, mari kita saksikan bersama-sama. Ya, walaupun sebenarnya intinya bukan hanya mengenai dapur, ya, tetapi bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam hal menggunakan pangan lokal, dalam hal bagaimana menentaskan stunting ini, dalam hal bagaimana meningkatkan gizi bagi ibu hamil, ibu nifas yang baru melahirkan, kepada balita dan anak-anak di bawah 2 tahun. Sehingga Bapak Ibu, ya, goal kita ke depan di saat sudah 100 tahun Indonesia merdeka, tepatnya tahun 2045, kita harapkan generasi-generasi kita adalah menjadi generasi emas tahun 2045. Khususnya untuk Desa Hilito Bara. Ya. Hari ini kita mengkhususkan diri dulu ya, semua dari Dinas P2 KBP 3A dan seluruh staf kita hadir di sini mau melihat, mendampingi bagaimana kader-kader di desa ini sudah mempersiapkan diri, bahkan bisa nanti mentransfer ilmu, mentransfer bagaimana cara mengolah masakan yang baik sehingga angka stunting kita bisa kita turunkan. Dan mungkin ibu-ibu yang ada di sini bisa melihat bahan-bahan pangan yang sudah disajikan di meja ini sebenarnya bukanlah bahan-bahan yang sulit didapatkan. Ini adalah bahan-bahan makanan yang sangat gampang didapatkan di lingkungan sekitar kita. Maka melalui ini saya menganjurkan kepada kita semua yang ada di sini untuk mari kita manfaatkan juga pekarangan, halaman rumah kita, nasogi pot-pot, baik pot yang besar maupun pot kecil daripada kosong, ya. Mari kita isi dengan tanaman-tanaman, sayur-sayuran hijau, ya. Ya, kalau bisa kelor. Saya belum ada lihat tanaman kelor di sini. Atau ada? Hataji pohon kelor banomonia. Lena kan? Coba ditanam ya. Kemudian sayur-sayuran, hata jo tanah sayur-sayuran ba pekarangan nomo. Hata. So. Tidak ada. Iya, jadi sangat disayangkan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang boleh hadir pada saat ini di sini melalui ini saya menganjurkan kita. Mari kita manfaatkan pekarangan yang ada. Tidak mesti kita harus menanam sayur untuk kita jual, tetapi nanti akan kedepannya juga ya bisa bermanfaat ya. Ketika kita butuh sayur kita petiklah di situ ya. Kalau mau masak-masak apa dicampur sayur sehingga benar-benar mineral dan vitamin yang dibutuhkan oleh keluarga itu ada, dan selain itu juga memberikan selera makan kepada anak bayi, balita, terutama ini ibu hamil. Ibu hamil ya. Coba ibu hamil di sini tunjuk tangan dulu. Saya mau lihat. Mana ibu hamil? Iya, ibu hamil ya. Ada tadi mana ibu yang anaknya sudah 7? Iya, itu ya, di sana ya. Karena panas ya. Jadi ibu-ibu kalau bisa ya melalui saat ini saya menyampaikan arahan dan bimbingan, kalau sudah anaknya 2 ya, itu kalau bisa
sudah berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk menggunakan alat kontrasepsi, ya. Karena ini kita kampung KB ya. Kampung KB ya, Ibu PLKB mana PLKB? Ya. Ini kampung KB, ada Ibu PKB di sini. Kampung KB itu artinya kampung keluarga berkualitas. Ya, jadi kita berharap kita mulai dari sekarang Hili Tobara kita mau jadikan kampung dengan keluarga-keluarga yang berkualitas. Nah, keluarga yang berkualitas itu seperti apa? Jadi mulai dari sekarang kita harus mengetahui, kita mulai mengatur jumlah anak. Ya. Mengatur jumlah anak. Bisa Bapak Ibu? Ya. Saya bukan melarang punya anak banyak, tetapi memang itu sudah aturan juga. Ya. Selain juga mengurangi resiko stunting, itu juga membantu tatanan rumah tangga dalam mengatur ekonomi keluarga. Sehingga keluarga bisa berkualitas. Keluarga bisa memenuhi gizi pada masing-masing anggota keluarganya. Ya, jadi yang bergizi bukan hanya orang tua, tapi anak. Nah, apalagi kalau ada dengan ibu hamil dan menyusui. Nah, tentu ibu hamil dan menyusui butuh kelebihan gizi. Nah, melalui ini saya mau sampaikan, mari kita semangat nanti menyaksikan demonstrasi bagaimana dapur sehat untuk mengatasi stunting, dan kita memahami bersama ya, Dinas P2 KBP 3A menyediakan alat kontrasepsi gratis. Ya, ingat ya ibu-ibu, gratis. Dan juga ada sterilisasi kontrasepsi steril ya, atau MOW atau MOP itu secara gratis. Maka apabila ada ibu-ibu yang butuh untuk menggunakan Alkon, mengatur kehamilannya, silahkan berkonsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat, dan kita itu sudah kerjasama dengan Dinas P2 KBP 3A dalam mendropping alat-alat kontrasepsi yang dimana nanti ibu-ibu bisa dilayani secara gratis, ya. Jadi jangan ragu, jangan takut nanti bayar, enggak, ya. Kalau mau dipasang KB enggak bayar, ya. Diminta aja, konsultasi aja, ya, supaya teratur jumlah anak, ya. Sekarang ini motonya 2 anak lebih sehat, ya. Maksudnya apa? Oke lah, 2 anak supaya mereka lebih sehat. Kalau anak-anak sehat, pasti masa depannya juga terjamin. Tapi kalau anak-anak sakit, nanti bisa malas belajar, ya. Pasti akan ketinggalan dengan teman-temannya, sakit-sakit terus. Nah, itu yang kita cegah mulai dari sekarang. Kita cegah mulai dari sekarang. Jadi, bagi ibu-ibu juga yang sedang hamil ini ya, tingkatkan gizinya. Kenapa? Supaya nanti bisa melahirkan anak-anak atau generasi penerus yang sehat, yang tidak berkekurangan berat badan. Ya kan? Banyak sekarang ini bayi-bayi lahir dengan kurang berat badan. Nah, itu kalau ibu-ibunya udah sehat dari sejak hamil, tentu berat badan anaknya akan normal, ya, dan sehat. Jadi ibu juga persiapan untuk menyusui lebih sehat, ya. Jangan ada ibu-ibu hamil pucat, ya. Jangan ada ibu hamil perdarahan, jangan. Itu harus kita hapuskan. Jadi mari Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini, saya himbau, mari kita saksikan bagaimana pengolahan makanan, bagaimana membuat makanan-makanan dari bahan pangan lokal yang sangat sederhana namun bergizi baik.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan tentunya dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, acara Dapur Sehat atasi stunting kita di Desa Hilitobara pada hari ini atau acara dahsyat kita saya buka secara resmi. Terima kasih. Salam Yahweh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Dinas P2KBP 3A. Dan pada saat ini sebelum kita melaksanakan kegiatan yang kita nanti-nantikan ataupun demo masak, bagaimana, masih semangat ibu-ibu semua? Oke, marilah kita bangkitkan semangat kita pada siang hari ini. Kita ada satu yel-yel yang akan dibawakan oleh Ibu Eka Telaumbanua. Kepada Ibu Eka Telaumbanua diberi waktu. Masih semangat ibu-ibu? Untuk membakar semangat kita sebelum kita masak-masak, sebelum kita menikmati masakan yang lezat. Hari ini kita ada sedikit yel-yel untuk membakar semangat ibu-ibu desa Hilitobara. Nanti sekalian membakar lemak juga boleh. Oke, nanti saya ajari sebentar, nanti Bapak Ibu mengikuti saya. Boleh saya undang berdiri semua tanpa mengurangi rasa hormat saya, untuk juga rekan kami dari RRI, kami undang ikut berdiri. Nah, walaupun ini siang, tapi semangat kita itu harus tetap semangat pagi. Setuju ya? Setuju. Oke, saya kasih nanti contoh sebentar. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Dapur sehat, atasi stunting. Dapur sehat, makanan sehat. Dapur sehat, anak-anak desa Hilitobara pasti sehat. Yes, bisa ya? Bisa. Karena kalau terlalu pendek ibu, kita nggak akan semangat. Kalau panjang-panjang ini, saya suka yang panjang-panjang. Jadi semangat itu harus panjang, tidak boleh pendek. Nanti stunting semangatnya. Pendek badan boleh, tapi semangat harus panjang. Boleh ya, kita ulang ya ibu-ibu, bapak-bapak. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Dapur sehat, atasi stunting. Dapur sehat, makanan sehat. Dapur sehat, anak-anak desa Hilitobara pasti sehat. Yes. Sudah. Sekali lagi, katanya sekali lagi. Enak yang panjang. Oke, kita ulang ya. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Dapur sehat, atasi stunting. Dapur sehat, makanan sehat. Dapur sehat, anak-anak desa Hilitobara pasti sehat. Yes, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sangat luar biasa ya. Kita tepuk tangan dulu buat Ibu Eka yang sudah membakar semangat kita pada siang hari ini. Baik, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, dan kini saatnya acara ini kami serahkan kepada Bapak Ibu Kader dahsyat khususnya yang sudah siap-siap dari tadi ini, sudah tidak sabar untuk menampilkan hasil karyanya melalui olahan dapur dahsyat, dapur sehat atasi stunting. Jadi kepada ibu-ibu kader kami beri waktu. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, kita masih berada di lokasi Desa Hilitobara, di mana saat ini kita akan menyaksikan demo masak dari kelompok TPK Desa Hilitobara. Ada Ibu Yusfin yang mewakili salah satu kelompok juga yang begitu semangat ya, nanti akan mendemo masak ya. Dan tentunya kita juga tadinya sudah mendengarkan bahwa Ibu Kadis P2P3KBA
yang sudah menyampaikan beberapa pesan-pesan yang ini tentunya akan bermanfaat kepada ibu-ibu yang ada di Desa Hilitobara ini untuk penanganan stunting ini perlunya perhatian penuh dimulai dari keluarga sendiri, yakni dengan memperhatikan konsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, dan tentunya juga menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Dan saat ini kita menyaksikan pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, ibu-ibu dari kelompok di Desa Hilitobara ini, TPK ini, mereka sedang mempersiapkan ya bahan-bahan. Kemudian saat ini juga mereka sudah terlihat merapat di meja demo masak. Di sini terlihat ada beberapa bahan-bahan yang sudah mereka persiapkan ya, pendengar dan pemirsa. Anda bisa melihat dan menyaksikan secara langsung kegiatan ini. Dan kita semakin penasaran juga nih, apa sajian menu yang akan ditampilkan ketika mereka sedang semangat dan tengah sibuk mempersiapkan dan meracik dari semuanya. Ya, terlihat di sini juga alat-alat dapur seperti kompor, kemudian ada kuali juga terlihat, kemudian di sini juga terlihat ada sayur mayur ya, kemudian terlihat juga ada beberapa tampilan bahan-bahan atau rempah-rempah begitu ya, yang saat ini diperlihatkan kepada Anda pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan. Inilah kegiatan siaran reportase RRI Nia Selatan bekerja sama dengan Dinas P2 KBP 3A Kabupaten Nia Selatan bersama dengan BKKBN langsung dari Desa Hilitobara, Kecamatan Teluk Dalam. Dan saat ini juga pendengar dan pemirsa, ibu-ibu ini terlihat sudah mulai beraksi begitu ya. Mulai beraksi dengan olahan-olahannya begitu ya. Dan mereka akan memberikan tampilan menu makanan yang sehat ya. 5 sempurna begitu ya, makanan yang bergizi ya. Tentunya ini juga akan membawa sebuah dampak yang baik untuk kesehatan jika makanan yang dimasak ini memenuhi asupan gizi, yaitu Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung KB tahun 2023 ini. Baik, sudah terlihat saat ini juga api kompor sudah dinyalakan. Ini pertanda sudah mulai ada yang dimasak di atas penggorengan begitu ya. Baik, ini begitu antusias sekali masyarakat di sini juga sudah mulai ramai memadati tempat di sekitar area tenda ini, menyaksikan langsung langkah-langkah apa saja yang dilakukan ketika memasak masakan yang sesuai dengan asupan gizi ya, dengan beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ada sayur mayur di sini juga seperti daun singkong ya, yang saat ini juga terlihat di tampilan Anda. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, di sini juga ibu-ibu membawa anak kecilnya ya, ikut serta meramaikan suasana ini. Dan nantinya akan ada testimoni juga ya dari apa yang dimasak saat ini, nantinya demo masak ini nantinya juga hasilnya akan dicicipi ya, paling tidaknya secara simbolis untuk warga-warga setempat ini. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, bersama Keisantriska juga yang nantinya akan coba mengajak ya untuk ngobrol-ngobrol bersama salah satu kader TPK ya di Desa Hilitobara ini. Tadi terdengar kabar oleh kami akan mewakili dari kelompok ini bersama dengan Ibu Yusvin. Baik, bersama Keisantriska. Halo Kei.
Ya, Kay, apa kabar Kay? Masih sehat Kay sampai jam segini Kay? Ya, puji Tuhan sehat. Sehat Iya. ya, berpanas-panas di tempat ini. Ini Iya. kali pertama kita berada di lokasi ini ya Kay Ya, ya? benar sekali Bang. Wah, ini perasaannya bagaimana nih? Kay saat ini sudah berada di tempat ini bersama dengan ibu-ibu ya. Nah, biasanya kalau udah ketemu sama ibu-ibu ya, Iya. sama genrenya, Iya, gendernya begitu ya. Benar, Nah, benar. pasti udah nyambung nih ya Iya, kan? benar, Ada benar. hal-hal menarik apa nih yang akan diobrol-obrolkan nih? Kayak kita jadi penasaran Iya, ini. jadi kan yang menjadi ini kan dahsyat gitu. Heeh. Dapur sehat atasi stunting. Nah, Wow. untuk lebih jelasnya lagi, kita Ha-ha. langsung tanya-tanya sama salah satu kader TPK Desa Hilito Barat. Oke. Jadi permisi Ibu. Ya aho, Ibu. Ya, maaf ganggu waktunya Ibu. Jadi dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yusfin Laia. Jadi Kim mau nanya nih Bu, kelihatannya di sini sangat ramai sekali ya Bu. Di sini ada kegiatan apa saja sih Bu? Di sini ada kegiatan demo masak dengan tema dahsyat, di mana kita tahu dahsyat itu dapur sehat atasi stunting. Oh gitu Bu. Nah, telah di sini kan ada kegiatan masak-masak nih Bu. Jadi bahan apa saja yang digunakan untuk masak Bu? Bahan-bahan yang kita gunakan ada beberapa macam sayur, bayam, sayur manis, daun singkong, ada juga wortel, dan ada ikan dan telur. Oh iya. Nah, jadi peralatan yang digunakan untuk masak apa aja Bu? Peralatan yang kita gunakan ada kompor gas, ada kuali, ada pisau, ada sendok, dan ada juga piring. Oh iya. Nah, apa aja menu yang akan disajikan Ibu? Menu yang kita sajikan di sini, kita kan di sini ada 4 kelompok. Kita memberi kebebasan kepada setiap kelompok untuk memasak sesuai dengan idenya masing-masing. Oke Ibu, nah nanti setelah jadi masakannya, kepada siapa akan yang disasarkan Ibu? Setelah masak ini nanti sasaran kita yaitu ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, anak-anak stunting, dan keluarga beresiko. Wah, kayaknya makanan ini yang dimasak sangat enak sekali ya, wangi, menggoda untuk makan ya Bu. Giurkan. Giurkan. Nah, setelah aktivitas praktek ini, gimana ke depan aksi teman-temannya Bu? Aksi kita berharap kegiatan ini jangan hanya sampai di sini, namun tetap berkelanjutan ke depan. Gitu. Nah, nanti makanan ini setelah siap jadi, kepada sasaran siapa akan dibuat ini Bu? Sasarannya kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, anak-anak yang stunting, dan keluarga beresiko. Oh iya Wah. Kita di sini juga telah melihat ada kegiatan demo masak, dan ini akan diberikan kepada beberapa penerima nantinya Iya, ya, benar. yang seperti yang disebutkan oleh Ibu Yusfin tadi ya, ibu Iya, iya. hamil, calon pengantin begitu Iya, ya Bu benar. ya. Iya, Nah, nah. ini nanti kuotanya di sini kan banyak nih ya Bu ya. Ini Kay Iya, juga benar, melihat ya di sini ya. Nah, masakan-masakan yang dimasak itu tahapan-tahapannya aja seperti apa nih Bu? Asal-asal masak aja atau bagaimana nih? Bukan asal-asal masak, cuman kita sesuai dengan yang namanya makanan sehat dan bergizi, supaya kandungan di makanan itu tidak rusak dan bisa memenuhi kebutuhan zat gizi oleh sasaran kita. Oke, nah ini ada kelompok nih. Setiap kelompoknya ada berapa nih yang mengikuti demo masak ini Bu? Setiap kelompoknya? Setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Oke, bisa dilihat-lihat, ajak pendengar dan pemirsa kita nih untuk suasana masak-masaknya seperti apa. Ya, Silakan baik Ke. pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sekarang kita sedang live demo masak ya di Desa Hilito Barat, Kecamatan Teluk Dalam. Kayaknya ini masakannya enak sekali ya Bang Put. Wah, dari Ya. aromanya saja sudah tercium Benar. begitu ya. Ya. Mungkin pemirsa dan pendengar kita tidak bisa mencium aromanya, hanya kita langsung benar yang berada di sekali. lokasi ini ya Ki Jadi ya. bawaannya lapar ya Bang. Lapar ya. Jadi Tapi pengen dipastikan makan. dulu nih, ini nasi Ya. ada nggak ya? Kayaknya ini nggak ada Bang ya, Oh. ada ikan aja. Oh, ikan, rebus. makanan sehat, Iya. sayur-sayuran. Ikan segar. Oke, ikan berarti nasi segar. bisa kita bungkus dari rumah Oh, iya, masing-masing boleh. ya, untuk Benar, dibawa benar. ke sini ya.
Wah, baik. Ini sudah mulai ada aksi masak di atas kuali. Ada apa ini, Kay? Di atas kualinya? Ini ada ikan rebus. Ya, ikan rebus ya, Bu. Ikan rebus ikan ya. rebus. Oke, Ya. yang sebelahnya ikan Aduh, goreng ya. Bukan sama Oh, juga masih sama. rebus-rebus Iya. aja. Ini lebih ke rebus ya, Bu ya? Iya, benar-benar. Oke, karena untuk anak-anak ya. Baik, kalau untuk orang dewasa yang digoreng-goreng lebih baiknya, lebih sehatnya ya. Iya, benar. Nah, ini terlihat ya, Ki ya. Iya, benar banget. Ikannya sudah direbus, kemudian diaduk. dimasukin sayur seperti sayur. wortel, Iya. irisan bawang, begitu ya. Iya, benar-benar. Baik, sumber karbohidrat juga ternyata kayak nggak cuma dari nasi, bisa dari ubi, kemudian dari sagu, begitu ya Kay ya. Iya, Nah, ini bisa kita peroleh tentunya ya. Jadi sekarang ini masyarakat kita juga harus lebih tahu ya bahwasanya ubi dan sagu juga salah satu pengganti dari seperti karbohidrat nasi, Iya, begitu benar, ya kan. iya. Kalau misalkan kita nggak dapat berasnya, ya kita carilah ubi, Iya, ya kan. benar. Kita carilah sagu, Iya, ya kan. Nggak dapat di rumah lagi sagu ubi, ya saling berbagi dengan tetangga lainnya, ya Iya, kan. benar. Saling tolong menolong, begitu ya, Iya, untuk benar. dapetin Iya. hidup sehat Iya. bersama satu kampung. Iya. Oh ya. iya nih Bang Put. Nah, Bang Putra sering makan di rumah enggak? Kalau makan di rumah sih jangan ditanya ya, Ki. Iya. Udah lebih sering iya, begitu Ki ya. Tapi kalau udah untuk sering, ya? makanan rebusan-rebusan seperti ini atau Iya. sup-sup seperti ini jarang. Oh, jarang sekali. Jarang saya dapatkan Ya, kayak benar. gini. Ya mudah-mudahan lah setelah ini saya sering lebih mampir ke desa Iya. Hilitobara ya Ki ya untuk benar. dapetin Untuk rebus-rebusan ikan mencicipi seperti ya. Iya. Dibilang Ibu tekor ya. Iya, Tekor benar-benar. kita ini kalau setiap saat begini ya. Iya, Baik, benar sekali. ini Oke. sampel contoh ya. Baik, silakan Ibu. Baik, ini Kay ya sudah mulai ada benar. rempah-rempah yang dimasak begitu ya. Oke, berarti kelihatan di kamera begitu ya. Baik, benar. Kay silakan Kay. Kita berdua di sini dulu untuk ngobrol-ngobrol nih Kay, sambil kamera satu lagi juga menyorot dari aktivitas ibu-ibu ya Iya. dari TPK saat ini sedang sibuk memasak begitu ya. Iya, benar Wah, banget. dari aromanya sudah mulai tercium nih ya. Menggoda banget ya. Jadi bikin lapar sekali. Iya. Wah, ini ibu kita juga sangat semangat menuangkan antusiasnya luar biasa Iya, sekali. menuangkan apa lagi nih? Oh, kentang ya. Kentang ya. Irisan Oh, kentang ya. Oke, ada bayam juga nih. Kemudian ada sayur sawi nih ya, Bu ya. Iya. Sayur sawi, sawi Kirain manis. tadi bayam. Oh, Bayam bukan. yang Nah, ini Iya, bayam. iya. Nah, ada bayam, ada sayur sawinya juga begitu ya. Kita harus mundur dulu sedikit ya biar dapatin hasil gambar Yang sangat memuaskan. yang sangat memuaskan. Baiklah, ini juga tampilan di depan kita ini juga udah sangat memuaskan sekali begitu ya, Ki ya. Iya, benar Ibu-ibu banget. kita Tapi sangat kayaknya begitu Kita harus semangat. mencicipi dulu dah. Oh, nanti Ki. Ini kan masih diolah, Oh, nggak masih mungkin diolah. kan kita makannya mentah-mentah ya kan. Itu namanya kreatif tanpa batas. Baik, di sini terlihat juga Ibu Kadis ya sangat begitu mensupport ya. Ibu Kadis P2 KBP 3 sangat mensupport dari kegiatan ibu-ibu demo masak hari ini Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung KB tahun 2023 tepatnya di Desa Hilitobara. Iya, benar Pendengar dan sekali. pemirsa RRI Nia Selatan, inilah suasana yang saat ini sedang berlangsung di tempat ini dan saat ini aktivitas demo masak langsung dilakukan oleh kelompok-kelompok dari TPK Desa Hilitobara, Kecamatan Teluk Dalam, di mana saat ini mereka sedang melakukan aktivitas masak sup ikan. Sup ikan. Ala-ala Hilitobara. Ala ibu-ibu ya. Ala-ala Ibu Hilitobara. Iya. Nah, secara safety-nya juga kita melihat ya, ibu-ibu ini harus lebih menjaga kebersihan Benar begitu ya. sekali. Dari sisi masak memasaknya Iya. pakai pelindung kepala ya, Ke ya. Itu Iya, benar, helm benar. ya.
itu bukan helm. Itu apa Ki? Itu pelindung rambut biar tidak jatuh atau menghindari rambut Nah jatuh itu ke juga makanan. harus menjadi bahan perhatian ibu-ibu ya untuk Iya, benar kebersihan sekali. dan kesehatan makanan Iya, begitu ya. benar. Karena kadang tidak jarang ya Ki, kalau Iya. kita saking sibuk di dapur, Iya. biasanya rambut-rambut kita juga tidak berantakan sekali. berantakan kayak gitu, sehingga nanti Iya. bisa jatuh ke makanan Benar dan sekali. makanan jadi tidak sehat Iya. begitu. Iya, Kemudian benar-benar. ibu-ibu juga secara safety-nya untuk kebersihan tangan mereka menggunakan sarung tangan Iya. plastik. Iya, Nah, benar. ini sangat membantu juga apalagi kalau kita berbagai macam rempah-rempah yang kita pakai begitu ya, Iya. yang kita potong-potong. Iya. Jadi dengan pakai sarung tangan ini akan menjaga kebersihan dari setiap makanan yang kita Iya, benar pegang. sekali. Yang pastinya harus tadinya sebelum pakai sarung tangan itu cuci tangan pakai sabun ya, biar kita lebih sehat. Kalau dulu-dulu masa pandemi ada lagi tambahannya, selain cuci tangan pakai sabun, kita harus pakai hand sanitizer ya. Sekarang sudah kita mengurangi pemakaian ini karena sudah pandemi sudah melandai ya. Kita bersyukur kita sudah melewati fase-fase yang sangat sangat menyedihkan dulunya itu ya. Baik, nah kita coba minta tanggapan nih dari ibu-ibu kita yang menyaksikan langsung nih Kay. Bisa Kay ajak ngobrol salah satu ibunya, ibu mana yang dipilih? Silakan. Yang ini yang antusias nih, live nih Bu ya, yang baju merah nih Kay. Iya yang ibu ini aja lah Kay, coba ajak ngobrol dulu. Ini ibunya live di mana nih? YouTube, TikTok untuk kegiatannya. Biar viral. Oh ya ampun. Yang mungkin yang di belakang lah Kay ya, ibu ini lagi live ya, jadi tolong jangan diganggu dulu, lagi izin ya, konsen Bu. live ya, lagi konsen live streaming Ibu. TikTok. Ya, dengan nama siapa Ibu? Anita Nidahi. Anita Nidahi. Oke Ibu, jadi Kay mau bertanya kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika melihat kegiatan yang telah dilakukan pada saat ini? Kalau saya sih Bu sebenarnya baru saya sampai karena tadi saya dari TK jaga anak. Nah jadi baru sampai juga sih sekarang. Cuma perasaan saya itu kayak istilahnya ada rasa penasaran. Nah terus setelah saya perhatikan kayaknya dengan mengamati ini saya agak puas sedikit lah ya. Karena dari cara memasaknya itu ada ketertiban, kemudian ada kebersihan ya, terus ada istilahnya rasa kerjasama ya, itu aja. Baik, terima kasih Ibu. Oke Bang Put, kita habis tanya kepada salah satu ibu-ibu yang di sini. menyaksikan langsung begitu benar ya sekali. aksi demo masak ini. Iya. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, ini acara masih akan terus berlanjut tentunya sampai akhir nantinya. Iya. Ada sesi icip-icip makanan benar ya. sekali. Nah, yang tentunya nanti mudah-mudahan kita bisa kebagian juga benar. nih. Tapi Bang Put, sebelum ditutup nih, kita tanya kembali sama salah satu ibu kader stunting, apa yang menjadi pesan dan harapan mereka ke depannya? Boleh, Oke. silakan. Baik, silakan Kay. Izin Bu. Kay mau nanya nih Bu, apa pesan dan harapan Ibu ke depannya setelah melakukan kegiatan ini? Untuk tim kami ini, kami berharap jangan hanya sampai di sini kegiatannya, semoga tetap berkelanjutan ke depan. Kalau untuk harapan kami kepada dinas atau pemerintah atau dinas terkait, tetaplah perhatikan kami di Desa Hilitobara ini agar kami tetap semangat di dalam menjalankan yang namanya dahsyat, supaya Desa Hilitobara terjauhkan dari yang namanya stunting. Demikian. Baik, terima kasih Bu Yusfin. Lanjut lagi masaknya, jangan sampai gosong ya Bu ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, di mana kita melihat saat ini juga Ibu Kadis P2 KBP 3A langsung terjun ya, bantu-bantu masak ya Bu ya. Wah, gimana nih perasaannya Bu melihat antusias dan semangat dari kelompok TPK ini Bu di Desa Hilitobara? Ya, senang sekali ya, artinya untuk memasak yang sebagian itu memang adalah kewajibannya ibu-ibu ya.
Dan hari ini kita dapat menu-menu yang baru. Dan cara-cara masak seperti apa, cara mengolah makanan seperti apa, tentunya akan lebih detail disampaikan oleh kader-kader. Dan sangat antusias juga ibu-ibu yang hadir pada hari ini untuk menyaksikan bagaimana cara pengolahan makanan yang sehat itu. Baik, untuk mendapatkan makanan yang sehat, Ibu. Makanan yang sehat itu apa saja sih, Bu? Menurut kriterianya sebetulnya harus mahalkah atau yang murah-murah juga bisa jadi sehat begitu? Makanan yang sehat itu tidak mesti mahal ya, Put. Kita bisa dapat bahan-bahannya itu dari pangan lokal yang ada di sekitar kita. Misalnya nih ya, ini ada daun singkong. Daun singkong ini sayurnya sangat mudah untuk ditanam di pekarangan rumah dan sangat mudah tumbuh. Nah, selain itu juga karena kita daerah tepi pantai, kita sangat mudah, gampang mendapatkan ikan segar. Nah, dengan adanya ikan segar, nah bagaimana pengolahannya sekarang? Apakah ikannya itu hanya sekedar digoreng saja atau sekedar direbus saja? Nah, di sini ibu-ibu kader menunjukkan bagaimana cara pengolahan makanan, baik itu yang sumber protein. Nah, ini ikan ya, ini ikan adalah salah satu sumber protein. Nah, ini ada yang dicampur wortel, dicampur kentang. Nah, wortel itu vitamin dan mineralnya ada. Nah, kalau kentang juga ada mineral dan ada karbohidratnya. Jadi mungkin artinya menu-menu makanan yang disajikan pada hari ini bisa memenuhi standarisasi untuk menu makanan yang baik untuk dimakan oleh ibu-ibu atau anak-anak yang beresiko stunting. Itu, Put. Baik, ini Ibu dari Desa Hilitobara nih, acara demo masaknya dapur dasat ya, dapur sehat atasi stunting. Apakah desa-desa lain juga mendapatkan kesempatan yang sama nanti seperti ini, Bu? Iya, Put. Kebetulan Desa Hilitobara adalah salah satu desa yang terletak di Kampung KB ya, yang menjadi sasaran kami. Dan ada beberapa kampung KB lainnya juga yang desa-desanya juga wajib. Tahun ini kami melaksanakan dapur sehat atasi stunting ini di semua desa yang punya kampung KB. Itu. Baik, yang terakhir ini Bu, apa yang menjadi pesan dan harapannya nih Bu terkait kegiatan ini? Mudah-mudahan ini kegiatan bukan hanya secara seremonial saja, akan tetap berdampak ke depannya. Ya. Harapan kami kepada pemerintah desa dan aparat desa agar kegiatan ini berkelanjutan. Nah, seperti apa juga harapan kader-kader kita di desa untuk tetap ada perhatian dari dinas terkait, maka kami berharap dengan kami memicu ini hari kegiatan dahsyat, untuk selanjutnya pemerintah desa bisa melaksanakan ini dengan swadaya masyarakat yang ada. Bisa di kelompok-kelompok kecil, mungkin kelompok tani kalau ada, ya kelompok ibu-ibu. Nah, ketika posyandu juga bisa dilaksanakan. Nah, demikian, Put. Baik, terima kasih Bu. Maaf sudah mengganggu waktunya. Silakan kembali berlanjut untuk support dari warga Desa Hilitobara untuk dapur masaknya saat ini atau dapur sehatnya demo masak ya, dapur sehat atasi stunting. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, langsung dari lokasi Desa Hilitobara, Kecamatan Teluk Dalam untuk kegiatan siaran reportase dengan topik Dasar Dapur Sehat Atasi Stunting. Kerjasama RRI Nia Selatan dengan Dinas KBE ya, dengan Dinas P2 KBP 3A Kabupaten Nia Selatan. Dan saat ini pendengar dan pemirsa ini juga kolaborasi bersama dengan BKKBN. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk siaran reportase saat ini. Kami akhiri mewakili kerabat kru yang bertugas. Saya Putra presenter bersama Kesantriska yang tadinya sudah memandu ngobrol-ngobrol bersama dengan ibu-ibu TPK di Desa Hilitobara dengan aksi demo masaknya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga acara ini bermanfaat dan mengedukasi kita serta menginspirasi kita semua untuk tetap memastikan kegiatan ini akan bermanfaat. Dasar
Dapur Sehat Atasi Stunting. Baik, ini sudah ada satu tampilan nih pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan coba melihat yang hasil dari demo masak saat ini. Sudah ada sampelnya. Sebelum kita akhiri, kita akan memperlihatkan kepada pendengar dan pemirsa ya. Inilah beberapa tampilan olahan dari demo masak ibu-ibu ya, perwakilan dari kelompok TPK di Desa Hilitobara, Kecamatan Teluk Dalam. Ya, di sini ada sup ikan ya dengan versi campuran wortel, kemudian ada juga kentang, kemudian ini versi rebusan ikan ya dengan sayur daun singkong ya, irisan singkong, kemudian sama dengan wortel, irisan wortel, dan ada kentang ya ditumbuk ya, sepertinya terlihat ditumbuk. Nah, pengganti karbohidrat. Betul sekali. Kalau tidak ada nasi, ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak begitu ya, supaya dapat sehatnya. Baik, ini dia ini sudah ya menunya untuk 1 tahun ke atas begitu ya, untuk umur 1 tahun ke atas. Inilah tampilan menu yang seyogianya layak untuk dikonsumsi untuk anak-anak di atas umur 1 tahun ke atas ya. Baik, ini dia tampilan menunya. Proses untuk yang 6 bulan pendengar dan pemirsa akan dilakukan aksi selanjutnya oleh ibu-ibu kita ini di tempat ini. Nanti juga hasilnya akan ditayangkan untuk Anda. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, sudah terlihat beberapa kegiatan aktivitas di tempat ini, dari kegiatan dasar Dapur Sehat Atasi Stunting di Desa Hilitobara, Kecamatan Teluk Dalam. Selamat berkarya, selamat bekerja ibu-ibu semua, tetap semangat sampai hasil akhir. Tadi sudah menampilkan menu untuk umur 1 tahun ke atas, kemudian nanti ini akan berlangsung persiapan untuk balita ya, yang 6 bulan begitu ya, untuk tampilan menu yang sedang diproses oleh ibu-ibu. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami akhiri. Selamat siang, salam sejahtera ya ahuhu, dan selamat menantikan siaran selanjutnya, siaran reportase kerjasama RRI Nia Selatan dengan Dinas P2KB P3A Kabupaten Nia Selatan bersama dengan BKKBN. Sampai jumpa ya ahuhu. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam. Untuk para listeners, viewers, readers, dan player, kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dan akurat, terpercaya.